Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sehat untuk kita semuanya. Senang sekali kita ngobrol-ngobrol di podcast SMKTI Pelita Nusantara Kediri. Bersama saya Siti Zainab selaku host. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang salah seorang peserta didik di SMKTI Pelita Nusantara yang berhasil sudah bisa mengantongi cuan dari hasil dia belajar sambil bekerja. Dan bersama saya sudah hadir rekan teman ngobrol kita kali ini. Silahkan memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Anissa Azhara, bisa dipanggil Anissa, dan saya dari kelas 12 Multimedia atau DKV. Oke, baik, terima kasih Anissa. Oke Anissa, mulai kita ngobrol-ngobrol ya. Ya. Oke, baik Anissa, kita pastinya pengen tahu sih apa sih alasan Anissa memilih program keahlian DKV atau dulu dikenal dengan program keahlian multimedia ya. Iya, benar. Apa yang melatar belakangi Anissa bisa tertarik memilih program itu? Jadi pada saat SMP, pada saat kelas 2 mungkin, itu saya sudah memiliki ketertarikan terkait tentang hal yang berbau informasi teknologi informasi. Dan itu saya sudah memulai dengan menggambar, ya, karena saya tertarik dengan anime bisa dibilangnya. Dan itu saya terinspirasi dari itu, dan juga saya juga menyukai seperti memfoto suatu objek dan mengupload di sosial media. Oh iya. Ya. Padahal di SMKTI Pelita Nusantara itu kan sebenarnya ada banyak program keahlian ya. Iya, benar. Tapi pada akhirnya Anissa memutuskan dan memilih program keahlian DKV atau multimedia. Begitu ya Anissa? Ya. Saya memilih ke multimedia karena saya merasa kalau saya memiliki passion di situ. Jadi saya ingin mengembangkan dan menggali lebih dalam di situ. Oh iya. Ya. Oke. Dan yang saya dengar sih sekarang ini Anissa sekolah sambil bekerja. Ya, betul. Bisa diceritakan tuh gimana awalnya, kemudian bagaimana ceritanya ketika Anissa harus sekolah, harus bekerja dan seterusnya, boleh diceritakan? Ya, jadi pada awalnya itu saya kan sedang mengobrol dengan teman. Nah, itu sedang mengobrolkan tentang saya mencari kegiatan atau misalnya freelance agar saya bisa mengisi waktu agar tidak nganggur di rumah. Waktu itu kelas berapa waktu mulai begitu? Saya sudah kelas 3 juga. Oh gitu? Iya. Itu tahun 2022. Berarti ya, sekitar Desember. Ganjil mungkin begitu ya? Ya, benar. Ya, oke. Ya, pada saat itu saya ngerasa udah akhir kelas kok masih gini-gini aja gitu. Jadi saya ingin mencoba hal yang baru. Jadi saya tanya-tanya ke teman, dan pada saat itu kebetulan saya ngobrolnya dekat dengan guru. Jadi guru saya itu terdengar. Oh, ya. gitu. Lalu guru saya memberi rekomendasi, dan saya juga tertarik mencobanya. Oh gitu. Kamu kenapa coba aja ke sini dan seterusnya gitu-gitu ya? Iya, kayak kasih rekomendasi, ini cocok, ini buat konten, terus kayak desain kayak gitu. Iya. Terus kesulitan atau mungkin pengalaman yang Anissa temui ketika Anissa harus sekolah, kemudian harus bekerja. Nah, bekerjanya itu rentang waktunya jam berapa, bagaimana pengaturan waktu untuk belajar, untuk bekerja dan seterusnya, bisa ini kan? Iya, jadi kesulitan sih sebenarnya pada awalnya aman-aman aja untuk memanage waktu. Berhubung saya pulang sekolah siang, jadi sekitar jam 3 mungkin. Kalau nggak jam 4 saya mulai bekerja sampai hingga jam 6 istirahat, lalu saya bekerja lagi sampai jam 10. Oh, sampai jam 10? Ya, itu kalau jam 10 itu setelah itu saya mengecek tugas sekolah. Jadi gitu. biar gak Berarti ketinggalan. tidurnya tambah malam lagi? Ya, tambah malam lagi. Tapi tetap bisa dijalani ya? Ya, tetap.
nggak merasa mungkin apa ya kerepotan atau bagaimana secara mungkin fisik untuk mengatur istirahatnya bisa dikelola dengan baik? Untuk itu bisa. Soalnya saya mungkin sebelumnya terbiasa tidur agak malam juga. Jadi sebelumnya tidur malam nggak dapat apa-apa, sekarang dapat apa-apa. Oh gitu ya, lebih bermanfaat aja sih. Dari sekarang mulai yang nggak dapat apa-apa akhirnya dapat apa-apa. Ya betul. Oh begitu ya. Yeah. Ini apa cluenya di situ? Cluenya di situ, benar. Oke. Jadi makin dijalaninya makin tambah enak ya, makin karena enak. ada apa-apanya ya, tadi bener. Ya saya. Ya lebih bermanfaat ke depannya. Terus untuk keluarga tanggapannya, Anissa ini tinggal ngekos atau tinggal bareng orang tua? Terus bagaimana tanggapannya, bagaimana arahannya dari keluarga, Anissa? Saya tinggal sama orang tua saya di rumah, Dan pertama kali saya untuk mencoba kerja di situ, mama saya sangat mendukung. Oh begitu? Iya, karena kakak saya yang sebelumnya juga kan sekolah juga di situ. Oh gitu? Iya. Maksudnya sama-sama di TI Pelita Nusantara? Iya, sama juga. Sama-sama di kafe juga? Tidak, di RPL. Oh RPL, di pemrograman ya? Iya, pemrograman. Oh. Dan saya ngelihat kakak saya juga pas kelas 3 sudah mulai bekerja juga freelance. Jadi saya juga terinspirasi juga sih. Jadi keluarga pada intinya support ya? Support, sangat support. Oke, berarti menjalannya jadi lebih nyaman lagi kan? Ya, lebih nyaman. Iya. Dan pastinya banyak yang pengen tahu nih teman-teman pastinya. Gimana rasanya bisa dapat duit sendiri? Kalaupun kita begini ya, kita sekolah segala sesuatunya kan kita masih minta dari orang tua. Tapi yang kayak Anissa gini kan akhirnya bisa dapat duit sendiri, nggak tahu berapa banyaknya, tapi bisa duit yang dari hasil kerja sendiri. Bagaimana nih rasanya? Excited pasti. Sangat dong. Saya langsung pertama kali kan dapat cuan itu training. Jadi masih belum kerja, masih training. Ya, tapi sudah digaji kan. Selama 1 minggu lebih berapa hari. Training itu berarti kayak kita bekerja tapi dalam arahan, dalam bimbingan gitu ya. Benar. Dan itu saya terbilang dapat lumayan banyak dan saya langsung excited banget gitu. Pastinya lebih seneng kalaupun orang tua masih support secara finansial, tapi dapat duit sendiri pasti beda ya. Iya, beda lagi. Kita tetapi pastinya pengelolaan uang tetap harus bukan mentang-mentang punya duit sendiri dong. Iya. Itu untuk uang saya juga diawasi oleh orang tua. Iya. Jadi kalau misalnya ngingetin kamu jangan boros, ditabung saja. Jadi kadang saya memberi ke ibu juga. Misalnya ngajak jajan bareng gitu, ngemil. Jadi kita jajan sama kakak sama orang tua bisa bayarin gitu ya. Iya benar. Udah bayarin. Mama gak usah bayarin, duit saya aja. Itu bisa agak-agak gimana gitu ya. Ya ada rasa seneng sendiri, Bu. Pasti. Ketika kita membuat orang seneng, itu kita pasti seneng kok. Pengelolaan waktu antara sekolah dan bekerja bagaimana? Support dari orang tua bagaimana? Kan pastinya untuk kontribusi di rumah jadi nggak ada kan? Waktunya untuk bantu-bantu orang tua sudah nggak ada lagi mestinya. Untuk membantu orang tua pastinya ada. Mungkin setiap minggu kan adik saya juga sekolah di pondok pesantren. Jadi saya setiap minggu jenguk sama ibu saya. Jadi itu bersih-bersih rumah gitu. Dan untuk memanage waktu, mama saya mengingatkan untuk tetap ingat sekolah walaupun sambil kerja. Jangan sampai tidak balance, nggak seimbang gitu. Iya. Oke, bersyukur sekali ya kalau ada support dari keluarga. Iya benar. Kemudian terus menurut Anissa, seruan mana sekolah dengan kerja tuh? Kan kalau orang-orang kadang gini, ketika ada siswa lagi PSG atau prakerin, praktek industri PKL gitu ya. Biasanya kita ketika selesai PKL kan kita tanya, bagaimana anak-anak seruan PKL atau kerja? Seruan sekolah atau PKL? Kan seperti suasananya di tempat kerja. Enakan PKL ibu, enakan kayak bekerja. Nah, dan seperti itu. Menurut Anissa bagaimana? Kalau menurut saya sih tetap seruan sekolah. Gitu ya? Iya, karena kalau
berbicara tentang seru, pastinya kan seperti masih bisa bermain-main. Nah, kalau masalah kerja itu kan sudah keseriusan, dan itu juga suasananya nggak selalu baik gitu, pasti ada aja masalah. Jadi harus siap mental juga di situ. Ya, harus lebih fokus kalau bekerja kan, Ya. karena tanggung jawab kita juga nggak kecil kan. Ya. Tanggung jawab ke atasan, ke rekan kerja gitu Ya, kan. tanggung jawabnya sangat besar. Oke. Kemudian untuk Anissa, ngomong-ngomong, nanti kalau sudah lulus SMK ini, angan-angan atau impiannya pengen gimana? Rencana saya sih, saya ingin kuliah Kuliah Ya. dengan bidang apa? yang sama juga di kafe. Tetap pengen Ya, tetap melanjutkan ke DKV. DKV aja. Iya. Pengen mengembangkan kemampuan atau potensi Anissa di per DKV-an itu ya. Iya, benar. Gitu ya. Oke dah. Iya. Sukses dah Iya. dan bisa kecapai ya. Terima kasih, amin. Oke, dan terakhir Anissa. Ya. Anissa mungkin punya tips atau saran atau apalah untuk teman-teman mungkin kelas 10 atau kelas 11 atau mungkin yang masih jenjang pendidikan di SMP, mungkin punya tips bagaimana untuk sekolah sambil bekerja dan seterusnya. Oke, Anissa. Ya. Jadi untuk kalian semua, jika ingin bekerja atau freelance sambil sekolah, maka carilah passion atau keahlian kalian. Jadi kalian bisa mengembangkan dan menemukannya. Setelah itu pada saat mencari-cari kerja, kalian pasti akan diterima kalau kalian memang sungguh-sungguh. Dan itu juga akan menghasilkan lebih bermanfaat. Ya. Oke. Mungkin itu Udah aja. lagi mungkin cukup? Mungkin itu saja sih. Oke, Anissa. Ya. Oke, demikian obrolan kita kali ini dengan Anissa, salah seorang peserta didik di SMK TI Pelita Nusantara Kediri yang berhasil mendapatkan cuan, bisa mendapatkan penghasilan sendiri dari sekolah atau belajar sambil bekerja. Ya. Sampai jumpa pada obrolan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.